Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Pada dasarnya manusia akan dihadapkan oleh yang namanya kematian. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperbanyak amal kebaikan ketika masih hidup di dunia untuk bekal kita nanti di akhirat. Setiap muslim pasti memiliki keinginan cukup bekal sebelum meninggal dunia. Alasan inilah yang nantinya kita harapkan dapat menjadi penerang dalam kubur dan mampu menjauhkan diri dari siksa kubur. Rasulullah pun pernah menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan beliau tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya untuk memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Berikut beberapa amalan penerang kubur yang bisa menjadi bekal sahabat untuk menghadapi kematian suatu saat nanti. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kewajiban umat muslim yang tidak boleh ditinggalkan ketika masih di dunia yakni sholat fardu. Dengan menunaikan 5 waktu setiap harinya akan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga ketika kita sudah meninggal nanti, sholat dapat menjadi bekal kita sebagai penerang kubur. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa sholat dapat menjadikan cahaya kita di akhir kelak. Sholat adalah cahaya. Sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran. Amalan lain yang bisa dijadikan sebagai penerang kubur yakni dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mampu menjadi penolong kita di hari kiamat, sekaligus dapat menjadi penerang kita di dalam kubur. Hal ini tercantum pada sabda Rasulullah berikut ini: bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir juga dapat menjadi penerang kubur. Ada kalimat zikir yang mudah diucapkan namun memiliki timbangan amal yang berat. Kalimat tersebut adalah tasbih yang berbunyi sebagai berikut: Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata, sehingga bisa menjadi penyelamat pertama di alam kubur kelak. Namun, sebagai seorang muslim bermodalkan iman saja jelas tidak cukup. Sebagai manusia yang berlumuran dosa dan tempatnya salah, tentu membuat kita harus sadar bahwa ampunan Allah sangatlah berharga. Insya Allah, jika kita benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, Allah akan senantiasa mengampuni kita. Jika ampunan sudah diterima, siksa kubur pun pasti mengelak dan dapat menerangkan alam kubur. Yang kelima, perbanyak sedekah.
Sedekah dapat menjadi amalan selanjutnya yang juga dapat menghindarkan kita dari siksa kubur. Sedekah merupakan salah satu wujud bukti rasa sosial dan peduli kita kepada sesama makhluk. Dengan memperbanyak sedekah, pahala akan terus mengalir ketika orang tersebut sudah meninggal sekalipun. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Itulah 5 amalan penerang dalam kubur. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin.